Wow, pembangunan patung Soekarno bernilai 10 triliun di Bandung akan dimulai tahun depan. Kalau memang beneran membangun patung menghabiskan dana 10 triliun, wah, saya rasa sih sangat tidak masuk akal ya. Tetapi di sini ternyata seharusnya judulnya dibalik. Judul yang bener ya seperti ini, yaitu Kabupaten Bandung Barat bakal bangun kota mandiri senilai 10 triliun. Ada patung Soekarno. Jadi judulnya jangan dibalik-balik ya, karena Kabupaten Bandung Barat akan membangun kota mandiri senilai 10 triliun dan di situ ada patung Soekarno. Jadi bukan patung Soekarno menghabiskan anggaran 10 triliun. Menurut saya di situ salah besar ya. Dan bahkan di sini juga banyak yang terkaget-kaget dan bahkan juga sampai saat ini 10 triliun masih trending topik di Twitter. Bayangkan, saya juga kaget sekali ada pembangunan patung Soekarno bernilai 10 triliun di Bandung. Ini merupakan sangat lucu sekali ya dari judul ini, karena tidak demikian, karena di situ akan dibangun pusat bisnis, pusat pembelanjaan dan juga lain sebagainya. Nah, di sini dari kompas.com, pembangunan patung Soekarno bernilai 10 triliun di Bandung dimulai tahun depan. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira netizen-netizen terjebak enggak ya dengan judul berita ini? Padahal kalau dilihat dari isinya bukan seperti ini. Nah, dari sini yaitu mungkin setelah IKN selesai, kita teriak sampai serak, minta angkot diperbaiki, bikin halte, trotoar, pengelolaan sampah diperbaiki, sampai serak dibangun patung. Bukan kita nggak hormat Soekarno, tapi please lah, apa alasan pemerintah ini nggak berpihak sama sekali pada pembangunan transportasi publik di Bandung? Apa karena ada tekanan dari preman, pengusaha angkutan existing, atau memang nggak ada keinginan aja ya? Heran. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih di sini? Yaitu Kabupaten Bandung Barat bakal bangun kota mandiri senilai 10 triliun. Ada patung Soekarno di situ. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana akan membangun kawasan seperti kota mandiri dengan menggandeng investor swasta di kawasan perkebunan Walini, Cikalong, Wetan. Selain kawasan, akan dibangunnya juga patung Soekarno berukuran besar di kawasan tersebut. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan nilai investasi untuk pembangunan kawasan tersebut ditaksir mencapai 10 triliun. Itu angka sementara. Nilainya bisa lebih. Jadi di sini 10 triliun itu angka sementara. Bisa lebih. Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Maman, mengatakan kawasan tersebut akan dibangun di lahan bekas Transit Oriented Development Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek TOD kereta cepat di Walini itu sendiri batal dibangun. Menurut Maman, kawasan tersebut akan dibangun di atas lahan milik PT PN 8 seluas 1.270 hektar. Pemkab Bandung Barat menggandeng pengembang untuk pembangunan kawasan tersebut yang terdiri dari Konsorsium Ciputra Group, PT PN 8 dan seniman Nyoman Nuarta. Pembangunan dilakukan Konsorsium Ciputra dan Nyoman Nuarta. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sudah keluar dari Pemkab untuk agrowisata, residensial, perkantoran dan area komersial, kata Maman kepada Kumparan. Maman mengatakan proses analisis dampak lingkungan AMDAL akan segera dilakukan untuk kemudian bisa masuk tahap proses perizinan. Menurut Maman, untuk areal residensial seperti rumah tapak, apartemen, dan perkantoran akan dibangun oleh Ciputra. Sementara untuk patung Soekarno di kawasan tersebut akan didesain oleh Nyoman Nuarta. Tingginya patung itu mencapai 100 meter. Kumparan sudah mengkonfirmasi proyek tersebut kepada Direktur Utama PT PN 3 yang merupakan induk holding BUMN Perkebunan Muhammad Abdul Ghani, namun dia belum mau berkomentar. Jadi di sini jelas ya, di sini juga kerjasamanya dengan pihak swasta. Jadi bukan pembangunan patung Soekarno yang menghabiskan dana 10 triliun, tetapi di sini juga ya ada pusat bisnis, pusat perkantoran dan lain sebagainya. Nah, dari sini bahkan juga banyak yang mengkritik ya, yaitu pembangunan di sini. Bahkan di sini juga ada yang mengkritik lebih baik ya membangun transportasi publik lah daripada hal tersebut. Di sini bahkan dikomentari oleh Caca, patung 10 triliun fungsinya untuk apa? Apa mau disembah? Mau ngalahin patung Yesus atau patung Buddha? Ternyata jadi nggak guna banget. Nggak ada yang lebih pentingkah? Jika huruf E ditulis es batu, duitnya kayaknya patungnya bakalan lapis emas sampai 10 T. Anggaran 10 triliun yang akan dikorupsi berapa T, ayo?
Gak jelas bener ini, ngapain sih? Jadi di sini memang semua terjebak dengan judul dari kompas.com ya di sini ya. Kirain salah baca, tadi ternyata benar 10 triliun. Tetapi setelah dibaca beritanya yang utuh, beritanya tidak seperti ini. Dan bahkan di sini juga ditanggapi oleh oposisi ya, yang selalu mengkritik dari pemerintahan Said Didu. Patung Soekarno senilai 10 triliun dibangun tahun depan, Said Didu, uang rakyat dihambur-hamburkan. Dan bahkan di sini ya banyak yang terjebak dengan judul berita tersebut. Pemerintah bakal bangun patung Bung Karno senilai 10 triliun, warganet rakyat yang terhimpit kesulitan ekonomi akan menangis. Nah, bahkan dari sini juga dijelaskan ya dari Bupati Bandung Barat ya di sini, Hengki Kurniawan, yaitu pembangunan patung Soekarno di kawasan perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dibarengi dengan pembangunan kota mandiri. Kota mandiri Walini Raya ini diwacanakan akan dibangun di atas lahan 1.270 hektar di kawasan perkebunan Walini. Pembangunan dilakukan oleh Konsorsium Ciputra PT Perkebunan Nusantara. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menjelaskan nilai investasi sebesar 10 triliun itu bukan hanya untuk pembangunan patung Soekarno, tapi juga untuk pembangunan perumahan, perkantoran, pusat bisnis yang saling terintegrasi. Jadi sebenarnya 10 triliun itu bukan hanya pembangunan patung Soekarno ya, tapi satu kawasan yang mungkin kalau diakumulasikan dengan pembangunan yang lain bisa lebih, mungkin bisa 20 triliun karena luasan yang nanti dibangun itu hampir kayak kota baru Parahyangan, 1.270 hektar, kata Hengki saat ditemui di Lembang pada Selasa 15 Agustus 2023. Jadi di sini jelas yaitu nilai investasi 10 triliun itu bukan hanya untuk membangun patung Soekarno saja, melainkan juga pembangunan pusat terpadu. Ya seperti pembangunan perumahan, perkantoran dan juga pusat bisnis dan saling terintegrasi. Nah, sampai saat ini juga masih trending yaitu angka 10 triliun. Di sini padahal patung cuma diliatin doang, tapi telan dana 10 triliun sementara rakyat masih banyak kelaparan. Di sini juga dikomentari oleh Yom and Friend. Polling real tanpa rekayasa khusus warga Jabar non Jabar. Uang 10 triliun ini lebih layak digunakan untuk bangun patung Soekarno atau lebih baik digunakan untuk entaskan kemiskinan. Di sini juga sambil menyertakan artikel sebuah berita pembangunan patung Soekarno bernilai 10 triliun di Bandung dimulai tahun depan. Di sini ide bodoh seharusnya keluar 10 triliun lagi sama patung Bung Hatta juga. Bandara aja Soekarno-Hatta, masa patung Soekarno doang. Bahkan di sini juga banyak yang terjebak dengan judul berita ini ya, duit 10 triliun itu kalau untuk program-program pengenasan kemiskinan di Jabar kira-kira bisa memberi manfaat untuk berapa kakak. Nah, padahal di sini juga investornya juga dari swasta ya. Jadi kemungkinan ya B2B 10 triliun rupiah. Wah, jadi trending 10 triliun rupiah. Seperti itulah. Jadi menurut saya alangkah bijaknya kita ketika melihat judul berita, ya sekalian dibacalah isinya. Kadang-kadang judul itu ya, kadang-kadang memang terasa menjebak ya.